Yes. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Rekayasa prom. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman. Oke. Sebelum kita belajar silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pak Yu. Jadwalnya berdoa mulai. Sudah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman. Ya. Nanti absennya belakangan aja ya. Oke, ada yang tahu apa itu dasar pemrograman? Belum ya? Nah, jadi AI itu bukan hanya machine learning, meskipun banyak yang mengasosiasikan AI secara eksklusif dengan machine learning karena kemampuannya untuk belajar dari data. Ternyata AI sebenarnya mencakup spektrum yang jauh lebih luas. Ya, dan ya ini ada tipe-tipe AI banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11 tipe. Ya, kayak Gamma, ChatGPT, terus kemudian ada Makin, kemudian ada apa lagi? Ada Canva, ada dan lain-lain. Kemudian, nah di sini ada ragam bahasa pemrograman, ya. Ada JavaScript, ada Python, ya. Terus kemudian ada O++, kemudian ada Julia sama ada C++, ya. Itu digunakan untuk pemrograman. Nah ini adalah bahasa pemrograman. Ini pakainya Python. Ya, jadi variabel dan tipe data ya. Ini di sini adalah data. Jadi variabel itu adalah angka. Kalau sebenarnya kalian mengisi variabel itu pakai huruf, ini nggak mau jalan. Karena sesuai dengan perintah atasnya. Ya. Terus kemudian yang kedua, nah ini adalah operator. Ya, operator Python adalah simbol atau kunci. Nah, ada plus, min, bintang, garis miring, bintang, terus kemudian ada apa ini? Persen yang memberitakan komputer melakukan perhitungan atau logika pada nilai. Lihat ya, ini ada nilainya. Ya, nilainya itu x5 2y. Ya. Ini kalau penjumlahan, ya. Apa print? Print itu artinya mencetak. Jadi nanti keluar hasilnya x plus y dengan 5 tambah 2 outputnya 7. Nah ini berarti benar. Ya. Terus kemudian yang kedua ada dasar pemrograman Python. Nah ini adalah dasar Pythonnya. Struktur Python adalah perintah seperti if, for, dan while yang mengatur alur eksekusi program sehingga komputer dapat memilih, mengolah, atau melanjut blok kerja sesuai dengan kondisinya terjadi. Jadi harus memilih dulu nih if, for, atau while ya untuk mengatur eksekusinya. Lanjut. Lanjut ke apa ya? Makin NumPy. Nah, jadi salah satu strukturnya adalah NumPy. Nah, struktur data n dimensional yang menyimpan elemen dengan tipe data sama secara struktur dan mendukung operasi vektor. Ya, artinya
dari 1 sampai 2, 3 dan 4. Arenya berapa? 5. Nah, maka dibuat ini. Ini ada array 1 dimensi, ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Artinya kalau 1 dimensi dia cuma 1 baris kelihatan. Kalau 2 dimensi dia 2 baris, tapi kalau 3 dimensi dia dari 3 sisi kelihatan. Itu. Kemudian lanjut, ada pandas. Ya, kalau pandas ini dia mengatur data dari data tanggal, ya. Kemudian itu ngambilnya biasanya dari mana? Dari Google. Jadi ada datanya. Nah, kemudian ada machine learning. Pembelajaran mesin adalah cabang kecerdasan artifisial di mana komputer itu belajar. Jadi bukan cuma manusia yang belajar, tapi komputer juga belajar. Nah, dari contoh-contoh data untuk mengenali pola dan kemudian membuat prediksi atau keputusan tanpa intrusi detail untuk setiap situasi. Paham? Ya, lanjut. Nah, di sini ada supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, penggunaan data berdasarkan variabel input dan output yang diketahui untuk melatih algoritma. Nah, ini adalah dua-duanya sama warnanya, sama nggak? Tapi jenisnya sama apa enggak? Beda. Yang satu apel, yang satu strawberry. Nah, supervised learning adalah itu dia diawasi. Ya, walaupun warnanya sama, daunnya sama warna hijau, tapi bentuknya beda. Jadi masuk nih 6 apel, 3 apel sama 3 strawberry. Ada 2 jenis apel dan strawberry. Nah, kemudian sama machine learning itu diawasin mana yang apel, mana yang strawberry. Itu dipisah. Sama kalau bisa kita ke supermarket, ya itu ada datanya, ada barcode-nya ya. Jadi ketahuan mana yang sayur, mana yang buah. Lanjut. Nah, kalau ini berbeda. Ini unsupervised learning atau pembelajaran tidak masih. Kalau tadi apel dan strawberry sama-sama buah, tapi jenisnya beda. Nah, tapi kalau misalnya ini adalah yang tidak terawasi. Bedanya apa? Contoh, ada sayur, ada apa ini? Apel ya, ada apel hijau, apel merah, terong sama sawi. Ya, dia hanya mengawasi dari jenisnya aja. Walaupun sama-sama buah, tapi jenisnya dibedain. Jadi apel hijau sama apel merah itu sama-sama buah. Dia tidak memisahkan yang merah sama yang hijau, tapi dia satu jenis, yaitu buah. Kemudian yang kedua, terong. Terong itu apa? Sayur. Ya. Dia bentuknya juga beda ya dengan buah dan sawi. Kemudian yang ketiga sawi ya. Walaupun dia sayur, tapi dia dipisahkan dengan terong. Karena apa? Karena bentuknya berbeda. Lanjut. Nah, ini pembelajaran semi awasi atau semi supervised learning. Jadi kadang dipisah, kadang disatukan. Jadi perpaduan antara unsupervised dan supervised. Nah, lanjut. Nah, ini contoh pemisahan data atau training dan tes. Ini Python ya, bahasa Python. Nah, ini lanjut ke ini visualisasi data. Dan ini apa? Ini diagram belakang. Ya, kemudian ini balok, ini dalam bentuk titik. Ya. Itu adalah contoh visualisasi data. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, Python biasanya kita pakainya Python. Apa
yang ada di Python, yaitu program KA dipermudah dengan adanya library yang bisa digunakan, sehingga pemrograman tidak selalu melakukan pemrograman dari nol. Contoh library TensorFlow atau static learning. Nah, jadi yang tadi bahasa Python itu sudah ada di web ini, yang kedua ini. Jadi cuma tinggal kita menuliskan aja. Paham? Nah, kemudian AI itu bisa menganalisis, ya. Jadi kalian tinggal upload gambar, misalnya ini contoh gambar umum ya. Nah, kalau berikan akurasi dari gambar ini, hasil prediksi gambar ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, African chameleon. Apa African chameleon? Bunglon, bunglon Afrika. Nah, 34,07% itu bunglon. Terus kemudian 16,93% apa itu? Agama. Kemudian green lizard. Green lizard apa? Ada ya. Nah, ternyata akurasinya lebih besar adalah Afrika chameleon. Jadi artinya AI memprediksi bahwa ini adalah gambar bunglon. Kemudian yang kedua, nah, ada gambar apa ini? Nah, ada gambar pemandangan, like scene, ya. Ada memprediksi ini gambar pulau, ada ini gambar wake up, boat house, ada gambar alien. Ya. Ini adalah mesin analisis mesin. Lanjut, ya. Ini adalah LK. Nah, LLM atau Large Language Model. Apa itu LLM? Nah, LLM adalah sebuah sistem berbasis jaringan saraf neural yang dilatih untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks dalam bahasa alami atau bahasa natural atau bahasa yang kita bisa cari dalam berbagai media. Nah, lanjut. Nah, LLM menggunakan mekanisme attention yang merupakan teknik pembelajaran mesin yang mengarahkan pada model learning untuk meneruskan atau memberikan attention kepada bagian yang relevan dari data input. Nah, ini contohnya nih. Kita input data, ya, input data. Ada positional encoding, ada kemudian ada metode, kemudian ada feed forward, kemudian hasilnya output. Ya, jadi dari sini kemudian mengarah ke sini baru ke atas. Nah, outputnya adalah software. Ini adalah penjelasan LLM. Bisa nggak itu? Ibu saya boleh di skip aja. Nah, ini M. Lanjut. Nah, ini cara kerja LLM untuk persiapan data. Jadi kumpulkan teks dalam jumlah sangat besar, contohnya buku, artikel, web, dari setiap kata atau bahasa juga menjadi potong-potongan kecil agar model dapat diproses. Kemudian pembentukan awal model belajar dengan membaca. Nah,
secara berurutan dan mencoba memprediksi topik nantinya. Ternyata bahwa model diubah sedikit demi sedikit menggunakan algoritma optimasi Breedings, basecamp hingga prediksi makin akurat. Ya, ini adalah cara kerjanya LLM. Nanti videonya nanti Bapak share di grup. Ya, kalian tinggal belajar. Nah. Oke, ya. Selesai. Ada pertanyaan? Paham semua ya? Minggu kemarin kita belajar tentang konten kreasi, hari ini kita belajar tentang dasar pemrograman. Tadi ada sebutkan salah satu contoh pemrograman pakai apa? Python. Oke ya. Oke, sampai sini cukup. Kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.